Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sangkot Hayati Nasution, kelas EPAI. Yang terhormat Bapak dosen, selanjutnya Bapak Pamong. Pada kesempatan kali ini saya akan berteaching ya di PASED kelas 7 elemen Al-Quran Hadis. Ada materi Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Surah An-Nahl ayat 64. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Nak? Sehat? Alhamdulillah, Ibu. Sehat. Iya, alhamdulillah masih diberikan kepada kita semua kesehatan ya. Sehingga kita bisa datang ke sekolah, beraktivitas setiap hari. Kita patut mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitu nikmat kesehatan ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, Ibu cek dulu kebersihan lokalnya ya. Kebersihan lokal udah bersih, berarti kalian tadi pagi piket ya. Piket melaksanakan tugasnya, tugas yang dibagi. Piket setiap hari. Selanjutnya ada lagi, Bu, perhatikan yang duduk paling belakang tuh. Siapa itu namanya? Yang duduk paling belakang. Pak Saprijal itu. Ismail ya? Saprijal, Oh, Saprijal atau Ismail? Ya, Saprijal. Saprijal, bajunya belum dimasukkan tuh, Nak. Coba dimasukkan dulu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, udah rapi kan? Tadi habis dari kamar mandi, yang Bu. belum dimasukkan, silahkan masuknya biar rapi. Nampak semangat yang mau Ya, belajar Bu. itu kan? Ya, selanjutnya ada lagi. Mana lagi yang belum rapi? Siapa lagi yang belum rapi ya? Tadi perhatikan satu. Leni Kusnita. Mana Leni Kusnita tadi? Pas Ibu masuk tadi ada rambutnya yang keluar sedikit. Dirapikan, Nak, dirapikan ya. Nah, kalau belum pandai pakai ciput seperti Ibu ini, pakai bando bisa ya, Nak, biar nggak keluar rambutnya. Nanti kalau keluar rambutnya dari depan, aurat akan terbuka. Kalau aurat kita terbuka, berarti berdosa, ya. Nah, sekarang mari kita mulai pelajaran kita karena lingkungan kita sudah bersih. Perhatikan, dan anak-anaknya juga, anak-anak Ibu juga sudah siap ini mau belajar kan? Sudah siap? Ya, Bu. Nah, siap, Bu. Ya, kita mulai dengan berdoa. Doanya ini akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ketua kelas silahkan, Nak. Anak Taufik. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita hari ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya, Bu. Nah, ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu absen dulu satu persatu ya. Ibu absen satu persatu. Sari Widayati masuk? Hadir, Bu. Ya. Arni Naibaho masuk tadi? Nggak ada Ibu lihat tadi ya? Kamar Arni mandi, Naibaho. Bu. Oh, ke kamar mandi. Memang masuk dia kan? Masuk, Bu. Oh, iya. Latifah Sari. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Semua Ibu perhatikan setelah Ibu absen, semua masuk ya. Kecuali yang ke kamar mandi, itu pun masuknya itu. Ya. Masuk, Tapi Bu. dia permisi ke kamar mandi. Oke. Pada pertemuan ini ada Ibu kasih satu motivasi. Motivasi apa ini? Motivasi untuk selalu kita giat dan rajin atau menuntut ilmu ya. Kita giat dan rajin menuntut ilmu atau kegunaan ilmu boleh juga
Apa kata Imam Syafi'i? Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat juga harus disertai dengan ilmu. Ya kan? Ada kami Ridi, betul nggak itu yang dikatakan Imam Syafi'i? Betul, Bu. Ya, betul. Semua aktivitas kita disertai dengan apa? Ilmu. Ya, dengan ilmu. Ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita itu apa. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah belajar nanti kalian bisa ataupun dapat membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64 beserta ilmu tajwidnya ya atau hukum bacaan yang ada di dalam surah tersebut. Yang kedua, dapat mengartikan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Selanjutnya tujuan yang ketiga, mendiferensiasikan ya. Mendiferensiasikan. Apa itu mendiferensiasikan? Ya, membedakan. Sama juga itu ya. Dapat kalian membedakan mana hukum bacaan alif lam samsiah, mana hukum bacaan alif lam komariah setelah kita mempelajarinya nanti. Ya, anak-anak Ibu paham kan dengan apa yang Ibu maksud? Paham, Bu. Dalam tujuan pembelajaran kita kan? Ya. Seperti biasanya, sebelum Ibu mulai pelajarannya, kita akan membaca surah-surah pilihan. Nah, sekarang mari kita baca bersama-sama surah pendek atau surah pilihan yang kita baca setiap hari. Ya. Hari sama-sama ya, Nak? Ya, Bu. Ya. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah Ya, dengan surah pilihan tadi kita dapat diantar menuju pembelajaran yang bagus ya. Atau dengan kita baca setiap hari surahnya ini dapat kita hafal, ya Nak? Ya. Sekarang masuk kita ke membaca surah Quran surah An-Nisa ayat 59. Quran surah An-Nisa ayat 59 ini Ibu bacakan, selanjutnya nanti kalian mengikuti Ibu atau Ibu tunjuk satu orang membacanya ya. Namanya kita membaca. Ya kan? Nah, coba Ibu baca dulu sesuai hukum tajwidnya yaitu alif lam samsiah dan alif lam komariah yang terdapat di dalam surah An-Nisa ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa'in tanazaqtum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhiri dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, itu dia bunyi Quran surah An-Nisa-nya. Sekarang kita artikan ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulmu. Ya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Ya, setelah Ibu baca ayat ini, setelah Ibu baca Quran surah An-Nisa ayat 59, maka Ibu harapkan kalian juga bisa membacanya ya.
Kalian bisa membacanya. Coba anak kami Anita. Anita, dibaca ya, Nak? Bisa kan? Ada, Bu. Ada. Coba Nak Ya. dibaca sesuai hukum bacaan tajwidnya ya, Nak. Ya, Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Cara bacaannya sudah sesuai dengan hukum bacaannya. Terima kasih ya, Nak Anita. Ya, Bu. Ya, sekarang masuk kita ke membaca Quran Surah An-Nahl ayat 64. Ini juga Ibu bacakan sebentar ya. Ibu bacakan dan kalian juga harus membacanya nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab ataupun Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nahl ayat 64. Ini membacanya ya, membacanya ini Ibu tunjuk dulu yang laki-laki. Jangan yang perempuan aja ya. Yang laki-laki ayo, Ibu tanya dulu siapa yang bisa. Nggak ada yang mau tunjuk tangan ya. Maka Ibu tunjuk aja orangnya. Anak kami Ismail, bacakan, Nak. Iya Bu, bentar Bu ya. Baru dari Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون Sadaqallahul azim. Ya, amin. Alhamdulillah. Anak kami Ismail nampaknya Ibu pernah hari itu jumpa di UPTD. Anak kami mengikuti lomba ya hari itu. Lomba mengaji. Iya, Ya, Bu. tingkat SD. Iya. Iya, Ya, berarti Ibu nggak juara salah terakhir, ya. Bu. Iya, enggak. Hari itu Ibu lihat karena ada juga utusan dari SMP, kalian mungkin masih SD. Ya kan? Iya, Bu. Iya, Ibu perhatikan dapat juara. Pantasan masuk SMP ini berguna juga ya. Ya, Bu. Ada nanti utusan untuk lomba-lomba lagi. Oke? Ya, dikembangkan ya, Nak. Nah, sekarang masuk kita ke hukum bacaannya. Hukum bacaan yang terdapat dalam surah An-Nisa dan surah An-Nahl tadi. Yaitu alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Ini nanti Ibu akan berikan tugas di mana cara membacanya alif lam samsiyah ini, di mana cara membaca alif lam qamariyah, maka Ibu kasih tugas sama kalian. Maka sekarang kalau nggak ada lagi pertanyaan, Ibu bagi kelompoknya dulu ya. Ibu bagi kelompoknya. Kelompoknya kita bagi 4 saja. Yang ini kita bagi per barisan. Ya, kita kan ada 4 barisan ini. Nah, setiap barisan Ibu perhatikan ada satu laki-lakinya. Maka Ibu ambil aja itu ya yang jadi ketua kelompoknya. Bisa kan? Sabu. Ya. Ya, bisa. Yang laki-laki jadi ketua kelompoknya, ya. Di sini ada lembar tugasnya. Lembar tugasnya nanti ini Ibu bagikan ya, Ibu bagikan sama kalian per kelompok, ya. Per kelompok ada tugas yang Ibu berikan.
dikerjakan 15 menit aja ya. Ibu tunggu 15 menit. Nah, dari slide-slide yang Ibu buka ini atau nanti ada itu perintahnya di lembar kerja yang Ibu kasih ya. Di lembar kerja yang Ibu kasih. Ibu tunggu 15 menit. Ya, udah selesai kan? Nah, silakan Selesai, Bu. dipresentasikan ya, dipresentasikan ke depan. Satu-satu ya, dengan tertib. Ya, Bu. Ya, dengan tertib. Ya, alhamdulillah sekarang sudah selesai presentasi dan hasilnya memuaskan ya. Berarti kalian paham dengan apa yang Ibu bilang. Ya kan? Ya, Paham Bu. dan mengerti ya. Nah, dengan berakhirnya diskusi kelompok kita, maka kita menyimpulkan pelajaran kita. Apa tadi kesimpulan pelajaran kita? Siapa yang bisa menyimpulkannya? Saya Ibu. Ya, siapa? Oh ya, Irma Yurida. Silahkan, Nak. Simpulkan. Ibu. Kesimpulannya dari yang Ibu terangkan tadi, dengan mempelajari hukum bacaan alif lam samsiyah dan alif lam komariah, kita dapat menerapkannya dan membaca Al-Quran dengan baik, Ibu. Sehingga bacaan Al-Quran kita baik dan benar. Itulah kesimpulannya, Ibu. Iya, bagus. Ya, makasih ya, Nak. Iya, Itulah Ibu. kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Ya. Nah, sebelum kita tutup pelajaran ini, Ibu ada lagi mengasih tugas rumah. Ya, tugas rumahnya apa? PR, Bu. Iya, ada PR, tapi ini berbentuk hafalan ya, Nak. Karena pertemuan kita selanjutnya itu menghafal surah An-Nisa tadi dan surah An-Nahl tadi, maka Ibu suruh kalian di rumah menghafalnya. Sehingga untuk pertemuan berikutnya Ibu tes satu-satu ke depan. Ya. Suruh Tes maju berarti, Bu. satu-satu ke depan. Iya, Ibu suruh maju. Ya, berarti Ya, Bu. itu harus dihafal di rumah. Iya, Nak. Ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Ibu rasa udah pas ya? Tidak ada Udah lagi, Bu. mengerti? Ya, Ya, mengerti. dari persentase tadi Ibu aja udah paham bahwasanya kalian sudah mengerti dengan apa yang Ibu terangkan ya. Ya, Bu. Iya. Sekarang Ibu akhiri pelajaran kita. Sebelumnya ada pesan yang Ibu sampaikan ya. Selalulah mengerjakan sholat pada waktunya. Jangan sering kalian meninggalkan sholat ya, karena sholat itu adalah tiang agama. Selanjutnya kalian harus ya patuh dan taat kepada orang tua, karena orang tua kita adalah orang tua yang melahirkan kita. Sama dengan guru kita juga harus dihormati ya, Ya, baik Bu. di sekolah, baik di lingkungan sekolah ataupun di luar ya, karena Bu. guru kita di luar tuh masih tetap guru kita. Oke? Oke, Bu. Oke, sekarang pelajaran kita tutup ya, karena waktunya sudah habis. Nah, Ibu tutup pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam minggu depan. Ya, Bu. Ya.